Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita, dalam kondisi yang kita senangi ataupun kondisi yang meminta kesabaran kita, kondisi yang menjadikan kita mungkin sedikit harus banyak bersabar, seperti kondisi suhu yang sekarang ini ya, agak-agak panas begitu. Maka kita harus bersabar. Di saat kota-kota yang lain mungkin sudah Allah SWT berikan rahmat berupa hujan, maka kondisinya di tempat kita mungkin belum atau masih jarang. Maka sebagaimana sering kita dengarkan ya, bagaimanapun kondisinya, maka kita puji Allah SWT apabila mendapati sesuatu yang sesuai dengan angan-angan kita, maka memuji Allah dengan lafaz alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apabila sesuatu yang terjadi kondisinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka tetap memuji Allah dengan lafaz alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji tetap milik Allah SWT atas setiap keadaan. Ikhwani fillah sanallahu ayyakum, kita juga tetap setia senantiasa untuk saling tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, untuk menggenggam sunnah Nabi Muhammad SAW, untuk melaksanakannya istiqomah, mengenalkan kepada umat, mengajarkan dan mengajak kepada umat untuk ya betul-betul meniti jalan ini, untuk betul-betul meresapi kalimat Allah SWT, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, kata Allah SWT, fattabi'u, maka ikutilah. Ya, maka mengikuti jalan yang lurus tidak bisa tidak, melainkan hanya dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam setiap aktivitasnya, berusaha untuk mencocoki apa yang beliau lakukan, berusaha untuk mencari tahu apa yang pernah beliau lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, kita masih membahas risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Adim Badawi hafizahullah taala sampai kepada sujud tilawah. Ini ya, setelah kita membahas tentang sholatul istisqa, sholat meminta hujan, maka kita masuk kepada sujud tilawah. Qala Ibnu Hazm, ya, Al-Imam Ibnu Hazm ini salah satu imam ahli sunnah, namun sejak zaman dahulu
Demikianlah orang-orang soleh saling menukil ucapan satu dengan yang lain. Manakala di dalamnya ada beberapa perbedaan dalam masalah furu, dalam masalah cabang, maka perbedaan itu dikembalikan kepada dalil. Ketika tidak sesuai dengan dalil, maka bagian yang itu tidak akan diambil dan tidak akan dinukil. Demikianlah seharusnya ilmu itu disampaikan. Ya, inilah bentuk keadilan para ulama kita. Al-Imam Ibnu Hazm satu-satunya di antara orang yang masih mengatakan musik itu biasa saja. Musik itu boleh. Satu saja beliau. Dan dalam hal ini ya diselisihi pendapatnya oleh banyak ulama. Ya, melihat dampak dari musik itu sendiri. Maka bagian yang itu kita tidak ambil pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullah rahmatan wasi'ah. Namun dalam disiplin ilmu yang lain, ya, dalam beberapa pendapat fikih yang lain, maka tetap diambil karena beliau tidak menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikianlah seharusnya ilmu itu disampaikan. Demikianlah ilmu itu dijaga. Ya, berimbang, insaf, adil kepada ya sesama muslim. Terlebih beliau adalah di antara para alim ulama. Kenapa bisa demikian? Karena di masa lalu mengetahui satu hadis membutuhkan perjuangan yang tidak seperti zaman ini. Ya, membutuhkan perjuangan yang tidak seperti zaman ini. Boleh jadi telah sampai kepada beliau hujjah tentang bahayanya musik, boleh jadi belum. Atau boleh jadi telah sampai kepada beliau tentang itu, namun setelah beliau beristihad bersungguh-sungguh mengeluarkan ya beberapa mutiara-mutiara hikmah, maka tidak sampai beliau menemukan hikmah sebagaimana ulama yang lain dalam masalah itu. Nah, kita melihat ya bagaimana para ulama itu saling menjaga ya keilmuan mereka. Sebagaimana misalnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, beliau mungkin dalam beberapa bab ya tentang masalah tertentu juga diselisih pendapat. Atau yang paling ma'ruf Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pun demikian. Bahkan beliau menulis sendiri dalam beberapa kitab hadis beliau, bid'ati fi ilmil hadis qalilun. Perbendaharaanku dalam ilmu hadis sedikit. Maka ketika beliau banyak menulis tentang hadis, diteliti ulama setelahnya, ada beberapa hadis yang tidak sampai atau derajatnya tidak sahih. Maka ulama setelahnya pun tidak mencela ya, Al-Imam Al-Ghazali, namun tidak membawakan hadis yang tidak sahih dan tidak terus menukil pendapat yang keliru. Demikianlah harusnya sikap seorang muslim. Ya, pendapat yang keliru tidak diikuti, pendapat yang benar diikuti. Karena yang tidak pernah salah hanyalah para nabi dan rasul. Alaihimu afdhalus salati wa atamu taslim. Dan yang sedikit kesalahannya adalah para sahabat. Adapun ulama yang datang setelah generasi mereka, tentu ya ada sisi salah, ada sisi benar. Namun kita harus melihat bagaimana masing-masing dari ulama tersebut ya berdiri di atas pendapat yang sesuai dalil. Nah, itu yang dinukil. Nah, pada kesempatan kali ini Syekh Abdul Latif Badawi membawakan perkataan Ibnu Hazm rahimahullah dalam Al-Muhalla, salah satu kitab beliau ya, tentang sujud tilawah. Fil Qur'ani arba'a asyrata sajdatan. Ya, di dalam Al-Qur'an ada 14 ayat sajdah. Ada 14 ayat yang disunnahkan kita, nanti hukumnya kita lihat ya, sunnah, disunnahkan kita untuk melaksanakan sujud setelah membaca ayat tertentu, maka dinamakanlah sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan ketika kita membaca ayat tertentu yang ada tandanya. Biasanya di Al-Quran itu tandanya seperti sajadah digelar, ya, seperti tanda sajadah digelar. Di Al-Quran dalam 30 juz itu hanya terdapat 14 tempat, bukan 14 ya, bukan 14 juz, tapi 14
tempat. Nanti setelah kita sudah sampai tentang pembahasan ini, berarti kalau ada imam yang ya membaca ayat itu dan imamnya sujud, kita tidak lagi bingung dan heran. Nah, begitu ya. Nah, di sini juga letak hikmah seorang imam, hendaknya menginformasikan terlebih dahulu ilmunya sebelum kemudian mempraktekannya. Seperti misalnya ketika ingin mempraktekkan qiraatus sabah atau qiraat al-asyrah, ya, yaitu bentuk-bentuk cara membaca Al-Quran yang mungkin tidak seperti riwayat yang senantiasa kita baca, ya, An Asim misalnya, ya, mungkin yang lain, ya, riwayat yang lain. Maka hendaknya disampaikan dulu ilmunya supaya jamaah tidak bingung. Tiba-tiba imamnya baca wadduhi, ya, sebagian jamaah tidak pernah dengar kata-kata itu, bolak-balik dibetulkan wadduha, imamnya membaca lagi wadduhi, terus begitu, ya. Atau yang lain, sama seperti sujud tilawah. Ketika imam tidak menginformasikan, yang paling terdampak paling awal siapa? Jamaah putri, jamaah akhwat, pasti kebingungan karena di depannya ada sekian deret soft laki-laki dan tidak nampak, ya, imamnya melakukan apa? Tiba-tiba kok Allahu Akbar, tiba-tiba Allahu Akbar mau coba surat mana? Nah, itu bingung mereka, melanjutkan surat lagi. Nah, ini ya. Jadi diinformasikan terlebih dahulu misalnya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, kita akan mempraktekkan sunnah Nabi, yaitu membaca sujud tilawah. Saya akan bawakan surat ini misalnya, yang di dalamnya ada sujud tilawah, ada ayat sajdah. Nah, demikian. Dan mempraktekkan seperti ini, insya Allah berpahala baik imamnya maupun jamaahnya. Karena mungkin sudah jarang kita temui di beberapa masjid mempraktekkan seperti ini, meskipun hukumnya sunnah yang berarti al-istihbab, yaitu lebih dicintai kalau dilakukan. Ya, kalaupun tidak dilakukan maka tidak mendatangkan dosa, namun kehilangan keutamaan. Awaluha fi akhiri khatimati suratil A'raf. Yang pertama ada di akhir-akhir surat Al-A'raf. Summa fir Ra'd, kemudian di surat Ar-Ra'du. Summa fin Nahl, kemudian di surat An-Nahl. Kemudian fi Subhan, yaitu yang dimaksud adalah surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Ya. Summa fi Kaf Ha Ya Ain Shad, yaitu surat Maryam. Summa fil Hajj, kemudian di surat Al-Hajj fil ula, di awal-awal, walaysa qurba akhiruha sajdah. Kalau kita baca, ya, sampai akhir, ternyata tidak ada lagi ayat sajdah. Summa fil Furqan, kemudian di surat Al-Furqan. Summa fil Naml, kemudian di surat An-Naml. Summa fi Alif Lam Tanzil, ya, Alif Lam Tanzil setelah surat An-Naml. Nah, jadi beberapa nama surat para ulama itu menyebutkan ayat pertama, dan ini salah satu riwayat yang benar. Jadi nama surat itu bisa nama yang sudah sampai riwayat kepada kita, atau nama yang diambil dari ayat pertama surat itu. Nah, itu dinamakan surat, ya. Setelah surat An-Naml ada surat Alif Lam Tanzil, ya, yaitu yang dimaksud insya Allah surat apa ini? Setelah surat An-Naml, ya, Al-Qasas mungkin, ya, atau setelahnya. Ayat pertamanya yang bunyinya Alif Lam Mim Tanzil. Nah, kalau kita belum hafal 30 juz seperti ini, ya, Bapak-bapak. Jadi ini motivasi buat kita juga untuk terus berusaha menghafal. Ya. Kemudian berikutnya ada di surat Shad. Ya, berikutnya di surat Shad. Surat As-Sajdah sendiri. Kemudian di surat
Hamim Fusilat, surat Al-Fusilat ya. Kemudian di surat An-Najm akhiruha ya, di bagian akhirnya surat An-Najm. Kemudian fi idas sama'un syaqqat di surat Al-Insyiqaq. Inda qoulihi ta'ala la yasjudun, di tempat ayat la yasjudun. Summa fi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, kemudian di surat Al-Alaq ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka itulah 14 tempat ya, 14 tempat dari ayat-ayat sajdah ya, 14 tempat ayat yang menuntun kita untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, jadi yang tadi Alif Lam Tanzil itu surat As-Sajdah sendiri ya. Surat As-Sajdah sendiri. Jadi ada 14 ya. Yang pertama di akhir surat Al-A'raf, kemudian di surat Ar-Ra'du, kemudian di surat An-Nahl, kemudian di surat Al-Isra atau Bani Israil, kemudian di surat Maryam, kemudian di surat Al-Hajj ya 6, kemudian di surat Al-Furqan 7 ya, kemudian di surat An-Naml 8, kemudian di surat As-Sajdah 9, kemudian di surat Shad 10, kemudian di surat Fussilat ya 11, kemudian surat An-Najm 12, kemudian di surat Al-Insyiqaq 13, kemudian surat Al-Alaq 14. Jadi 14 tempat. Jadi nanti kalau kita membaca Al-Quran di surat-surat ini lalu menemukan ada ayat tandanya ada seperti gambar sajadah, atau di beberapa Quran ya gambar seperti masjid begitu ya, maka kita disunahkan sujud. Nah, ini setelahnya ya. Hukum sujud, hukum sujud tilawah itu apa ya? Qal walaysa sujudu fardhon lakinnahu fadlun. Hukumnya tidaklah fardu, yaitu wajib, akan tetapi fadlun, keutamaan. Ya, jadi ketika kita bisa melaksanakan sunnah ini, maka kita mendapatkan keutamaan. Ya, ketika kita tidak sempat melaksanakan ini, atau kita melihat jamaah belum banyak mengetahuinya, ya, maka kita berikan muqaddimah dulu. Dan kita belum melaksanakannya supaya jamaah tidak bingung ya. Wa yasjudu laha fi sholatil fardhah wa tatawwu. Kita bisa melaksanakan sujud tilawah ini di tengah-tengah melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib ataupun sholat sunnah. Dilakukan asalkan membaca dan ketemu ayat-ayat itu ya. Wa fi ghairi sholati fi kulli waqtin, atau kita tidak dalam keadaan sholat, sedang membaca, sedang tilawah Al-Quran, terus baca ayat itu, maka kita sujud. Wa inda tulu'i syamsi wa ghurubiha, entah itu kita membacanya habis subuh seperti ini, pagi hari, ataupun kita membacanya malam hari. Ada tidak terikat waktu sujud tilawah itu ya. Wastiwa'uha ilal qiblah wa ila ghairil qiblah. Posisinya juga tidak harus kita menghadap kiblat dalam sujud tilawah, kecuali pas sholat. Ya, kalau kita bacanya pas sholat ya tentu menghadap kiblat. Kenapa menghadap kiblat? Karena sholatnya, bukan karena sujud tilawah. Wa ala taharatin au ala ghairi taharatin. Baik kita dalam keadaan kondisi suci ya, ada wudhu ataupun tidak ada wudhu, boleh membaca ayat sajdah dan melakukan sujud tilawah. Qultu, beliau mengatakan, ini perkataan fadlan, tentang hukumnya adalah utama, bukan wajib, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a wan najm ya, wan najmi idha hawa di surat An-Najm, fasajada fiha, beliau sujud
ketika membaca surat An-Najm di akhir-akhir. Ya. Wa qara'aha alaihi Zaid bin Sabit. Lalu Zaid bin Sabit yang mendapatkan tugas menulis wahyu. Zaid bin Sabit diantara penulis wahyu, katibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pernah membaca surat yang sama, An-Najm, falam yasjud fiha. Namun beliau tidak melakukan sujud tilawah, dan Nabi mendiamkan, tidak menegur. Kalau menegur berarti salah, tidak membaca atau tidak sujud, ya. Membacanya membaca, tapi tidak melakukan sujud. Ya. Libayanil jawaz. Sikap Nabi yang demikian untuk menjelaskan bahwa boleh kita sujud tilawah, boleh tidak. Kama dzakarahul hafidz ya fil Fath, sebagaimana ungkapan al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ya, qala Ibnu Hazm, kemudian Ibnu Hazm melanjutkan, wa amma sujuduha ala ghairi wudu'in wa ila ghairil qiblah kaifa ma yumkin fali annaha laysat salatun. Para ulama mengumpulkan bukti-bukti bahwa sujud tilawah ini boleh dilakukan tanpa wudhu dan boleh dilakukan tidak menghadap kiblat, karena sujud tilawah bukanlah sholat. Ya, sujud tilawah bukan sholat. Kenapa kok demikian? Waqad qala alaihi salam, ya, sholatul laili wan nahari masna masna. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, sholat sunnah yang dilakukan pagi dan malam hari, artinya sholat sunnah semua, ya, yang dilakukan semua waktu. Sunnah apa saja? Sunnah mutlak, tahiyatul masjid, ya, apalagi sunnah al-intidor, ya, sholat sunnah menunggu imam saat Jumat, ya. Sholat sunnah apa saja, termasuk sholatul lail, tahajud, ya, ataupun sholat duha, ya. Maka dua rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kecuali ada kekhususan riwayat tentang sholat tarawih, ya, sebagiannya Nabi Muhammad SAW lakukan 4 kemudian salam. Intinya dinamakan sholat itu minimal berapa? 2, ya, minimal 2 rakaat, ya. Famakana aqallu min rakaataini falaisa sholatun, ya, falaisa sholatan, ya. Ketika kurang dari 2 maka tidak disebut sholat, ya. Falaisa sholatan illa an ya'tiya nassun bi annahu sholatun, kecuali nanti ada dalil yang menguatkan bahwa 1 rakaat pun disebut sholat. Gimana dengan sholat witir? Nah, begitu, ya. Nah, witir ini pelaksanaannya saja juga yang 1 rakaat itu ada riwayat khusus, berarti sholat witir. Namun ketika sholat witir lebih dari 1, 3, 5, 7, maka Nabi juga datangkan, ya, contoh 2, 2, 2, 1. Nah, seperti itu. Jadi intinya sholat sunnah secara umum dilakukan 2. Disebut sholat apabila ada 2 rakaat. Namun kalau 1 tidak disebut sholat. Apalagi ini bukan tentang rakaat yang 1, tapi hanya 1 kali sujud, maka tidak disebut sholat. Ya. Jadi disebut sholat kalau ada dalilnya, dan beliau sebutkan di sini, ya, karok'atil khawfi, seperti sholat al-khawf, sholat yang pas dilakukan dalam keadaan takut atau saat berperang. Itu kondisi sholatnya kan beda, ya. Kondisi sholatnya beda. Jika ada sahabat yang rukuk, maka belakangnya tetap berdiri, ya. Ketika ada yang soft depannya lagi sujud, yang belakangnya ruku. Intinya sholatnya dalam keadaan waspada terus, ya, gerakannya khusus. Atau fil witr, nah ini, atau sholat witir, datang riwayat 1 rakaat maka disebut sholat. Selain itu secara umum disebut sholat itu kalau 2. Ya, sholat jenazah tidak ada rukuk sujud, tapi datang riwayat disebut sholat, ya, maka itu disebut sholat. Wala nassa fi anna sajdatat tilawati sholatun,
Dan kami belum mendapatkan nas, kata Imam Ibnu Hazm, bahwasanya sujud tilawah termasuk sholat. Maka boleh dilakukan di luar, ya, di luar arah kiblat. Nah, seperti itu ya. Misalnya kita lagi tilawah, ya, lagi murojaah, seneng dengan juz 27, ketemu surat An-Najm, ketemu ayat sajdah di akhirnya. Maka pas kondisinya kita lagi murojaah, ya, menghadap jendela atau menghadap pintu, dan pintu kita itu tidak menghadap kiblat, arah rumah kita tidak menghadap kiblat, maka la ba'sa bihi, tidak perlu kita bingung mencari posisi arah kiblat di mana. Nah, kecuali kondisinya dalam keadaan sholat. Ba'dahu, kemudian setelahnya, fadluhu, keutamaan sujud tilawah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala syaitanu yabki yaqulu ya wailah, umira bis-sujudi fasajad falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa'asaitu faliyan naru. Ya, apabila anak Adam menemukan ayat sajdah, membacanya lalu dia sujud, setan akan menyendiri, setan akan nangis di pojokan. Nah, gitu ya, akan memisahkan diri, lalu dia menangis, ya, setannya akan nangis di pojokan, lalu dia mengatakan, ya, duhai celaka diriku. Manusia diperintahkan sujud, mereka nurut sujud. Falahul jannah, maka mereka akan mendapatkan surga. Wa umirtu bisujud, sedangkan aku setan, ya, diminta untuk sujud, fa'asaitu, aku bermaksiat, aku tidak taat, aku tidak nurut sama Allah SWT, faliyannar, maka aku, ya, akan mendapatkan neraka. Jadi sebetulnya ketika kita melaksanakan sunnah sujud tilawah, itu juga diantara bentuk mujahadah melawan syaitan. Bentuk mujahadah melepaskan diri dari jeratan syaitan. Bentuk mujahadah membuat setan semakin terpojok. Nah ini. Maka mari kita hidupkan sesekali seperti itu ya, supaya nanti kondisi setan seperti itu. Dan ini urusan gaib. Tidak bisa kemudian kita menemukan hadis seperti ini terus kita mencari setannya di pojokan mana. Nggak bisa ketok, nggak bisa kelihatan, karena ini urusan gaib. Ya, semuanya melakukan sujud sahwi, terus kita kepo, bingung pada saat setelah sujud dia toleh-toleh nyari setannya di pojokan mana. Nggak bisa. Ya, ini kita imani karena hadisnya sahih. Ya, riwayat Imam Muslim. Ya, semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW kita benarkan. Itu bentuk real dari cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan bentuk menguatkan syahadatul Rasul wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Nah, kita perlu ingatkan lagi, syahadatul Rasul akan kuat dan mantap dengan melaksanakan wasiat para ulama. Di antaranya tasdiquhu fima akhbaro, membenarkan apa saja kabar yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ta'atuhu fima amaro, melaksanakan dan mentaati ketika diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian istinab, ya, wa zajara, istinabun nahyi wa zajar, menjauhi larangan dan mewaspadai yang dilarang dan tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian wala yu'badu illa bima syara, dan tidak beribadah kepada Allah SWT kecuali dengan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi 4 hal ini akan menguatkan syahadatul Rasul kita. 4 hal ini akan menguatkan syahadatul Rasul kita. Syahadatain kan ada syahadatul ilah, kemudian syahadatul Rasul. Syahadatul ilah dikuatkan dengan, ya, melaksanakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir
batin. Lahirnya mentauhidkan Allah, namun batinnya masih sering tergantung kepada selain Allah, maka belum sempurna syahadatul ilahnya. Nah ini. Oleh karenanya dalam mukadimah pengajian pasti disebutkan ayat-ayat tentang ketakwaan. Tujuannya apa? Menguatkan syahadatul ilah. Lalu dilengkapi dengan ya wasiat dan peringatan dari perbuatan bid'ah atau perbuatan yang menyelisihi sunnah. Maka ini akan menguatkan syahadatul Rasul. Nah. Kemudian mayakul, apa yang dibaca saat sujud tilawah. Ada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah SAW yaqulu fi sujudihi lil Quran bil laili yaqulu fi sajdati miraran sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Bacaan pertama ya dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasulullah SAW, ya, beliau menuturkan bahwasanya seringkali dahulu Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya membaca ketika lewat ayat sajadah dalam sholat, lalu beliau melaksanakan sujud tilawah ya pada malam hari. Beliau seringkali ya miroron itu bolak-balik ya, satu malam didengar, dua malam didengar, seringkali dari satu bulan melaksanakan sholat malam Aisyah mendengar sering, itu namanya miroron ya. Apa yang beliau baca? Bacaan pertama sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, ya, wajahku ya bersujud kepada yang menciptakannya, menciptakan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syaqqa sam'ahu, wajahku bersujud kepada zat yang membuat aku bisa mendengar. Wa basarahu, yang membuat aku bisa melihat. Bihaulihi wa quwwatihi, yang itu semuanya bersumber dari daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini sebuah pengakuan tauhid. Kita tidak bisa sujud, bahkan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Pendek ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa merutinkan untuk berusaha menghafalnya. Bacaan kedua, wa an aliyin, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat sekaligus menantu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW kana idza sajada, ketika beliau sujud, khususnya sujud tilawah, membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhiya lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Agak lebih panjang bacaannya dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Allahumma laka sajadtu, ya Allah, hanya kepadamu aku sujud. Lihat, tidak boleh sujud kepada selain Allah, tidak boleh, walaupun atas nama budaya. Saes kebutan parang. Wajah kita ini kita tundukkan hanya kepada Allah. Mukmin sejati, ya, tidak boleh sujud kepada selain Allah. Ustaz, gimana sungkem kepada orang tua? Ya, gimana sungkem kepada orang tua? Lakukan penghormatan kepada ayah dan ibu, tapi tidak dengan sujud. Itu budaya turun-temurun. Ya, budaya turun-temurun. Namun kita lihat apakah sesuai dengan ya syariat Islam atau tidak. Yang masuk ke Indonesia ya banyak budaya, dan yang lebih dulu masuk bukan budaya Islam. Oleh karenanya perlu kita sebagai seorang mukmin tetap menghargai budaya, tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, tetap mencintai Indonesia, namun melihat apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak.
dan tidak melaksanakan sungkem dengan metode yang sampai sujud, artinya bukan durhaka. Dan kita menjelaskan kepada orang tua kita. Sekiranya orang tua kita misalnya menganggap bahwa penghormatan yang paling utama adalah dengan melaksanakan sungkem, maka kita jelaskan dengan baik. Dengan baik. Bahkan pernahkah kita memeluk orang tua kita dengan fisiknya yang semakin senja, semakin renta, ya, mencium keningnya, ya, memeluk saja rasanya sudah luar biasa kalau masih punya orang tua, ya, ya, rahimahumullah, ya, semoga Allah Ta'ala merahmati kedua orang tua kita kalau sudah tidak tiada, ya, kalau sudah tidak ada lagi di dunia ini. Artinya insya Allah dengan doa, dengan kerendahan hati kita, dan Allah sudah katakan seperti di Al-Quran, ya, wahfid lahu majanahat gulli minar rahmah, ya, letakkan, ya, kedua sayapmu, maksudnya jangan angkuh sama orang tua, jangan angkuh, jangan merasa tinggi, ya, tampakkan kamu itu lebih di bawahnya orang tua, minar rahmah, karena kasih sayang. Nah, ayat sudah nuturkan seperti itu, maka peluk, cium keningnya, ya. Nah ini, jadi tanpa harus melaksanakan bentuk-bentuk sujud, walaupun saat pernikahan, fa insya Allah tidak kalah manis momennya dengan memeluk beliau. Sudah hujan tangis tadi, ya, tidak perlu ada prosesi sungkeman. Karena sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan sebuah sabda yang agung, ya, yang kurang lebih artinya, apabila manusia diizinkan sujud kepada sesama manusia, ya, apabila manusia dibolehkan sujud ke sama manusia, ini perkataan Nabi, berarti apa sejatinya? Nggak boleh. Ini potongan pertama. Kalau manusia diizinkan sujud kepada sama manusia, berarti hakikatnya tidak boleh. Maka aku perintahkan, kata Nabi Muhammad SAW, istri untuk sujud kepada suami. Ya, terkadang sebagian ibu-ibu kalau dengar hadis ini langsung lihat dulu Ustaz suaminya kayak piye. Nah, itu langsung. Ya ngapunten ibu-ibu, ya. Ini saya hanya bicara fakta, nah itu ya. Nah, memang iya dilihat dulu suaminya seperti apa, namun ya bagaimanapun kondisi suami kita adalah pemimpin. Hakikat suami kita pemimpin. Maka kalau belum lurus pemimpin itu, diapakan? Ditumbangkan Ustaz? Bukan. Pemimpin kalau belum lurus didoakan. Bukan didemo, bukan ditumbangkan, ya. Bukan dimaksudkan, tapi didoakan. Nah gitu ya. Moro-moro politik Ustaz? Enggak, saya nggak bicara politik, ya. Kita bicara yang sesungguhnya, ya. Suami didoakan lebih maslahat daripada diujar-ujari, kalau bahasa Kediri, daripada diujar-ujari, ya. Suami itu lebih maslahat didoakan dan cari momentum saat gelombang isi kepala dan hatinya lagi tenang, masuk itu, ya, daripada diujar-ujari. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan kedudukan suami seperti itu. Ada lagi satu riwayat yang sebagian orang juga akan kaget melihat riwayat ini, ya, sahih insya Allah sependek pengetahuan saya. Beliau menuturkan SAW yang kurang lebih artinya, ya, suami memiliki hak yang agung dari istrinya, ya, sampai-sampai, ya, apabila suami itu penuh dengan luka, maka istri hendaknya, ya, lafadznya nanti saya diluruskan kalau keliru, ya, maka hendaknya seorang istri mengusap lukanya dengan lidah, menjilat. Ada riwayat itu. Jadi seolah-olah seperti itu, saking agungnya kedudukan suami. Namun beliau ini hanya menjelaskan tentang, ya, betapa agungnya kedudukan suami. Maka sebetulnya ketika kita membaca
tema-tema seperti ini, bukan kemudian aja mumpung iki aku, ya, aku pimpinan rumah tangga, ya, aku ki suami. Bukan. Tapi hendaknya kalau kita membaca tema-tema seperti ini loh, sebegitu besarnya Islam menghormati suami, maka harusnya ya opo kita memantaskan diri. Nah, seperti itu. Harusnya suami itu bagaimana caranya memantaskan diri ketika membaca ayat atau hadis yang menjelaskan kedudukannya, bukan malah petentang-petenteng. Iki lah aku bojomu. Nah, kayak gitu ya. Ya, kon kudu manut nang aku ya. Ayo sampai kapanpun ya harus manut ridhoku misalnya. Tidak seperti itu. Justru kalau dijelaskan kedudukan seorang suami harus banyak introspeksi dan sebegitu gedenya Islam dalam mengangkat suami, maka saya harus memantaskan diri. Pun begitu, ketika dijelaskan keutamaan seorang muslimah, istri solihah, pasangan yang menenteramkan hati, maka istri pun harus introspeksi. Gimana caranya menjadi bidadari? Gimana caranya mengalahkan bidadari surga? Gimana caranya ya menjadi penyejuk pandangan suami? Disebutkan dalam hadis yang sahih juga ya, di antara perbendaharaan paling mahal apa? Istri solihah. Ya, istri solihah. Nah itu. Jadi sebetulnya materi-materi tentang rumah tangga itu tidak hanya dibacakan untuk manten baru, manten kawak juga butuh. Nah kayak gitu ya. Manten kawak butuh, kawak 10 tahun, kawak 50 tahun, ya, kawak 60 tahun. Butuh materi tentang itu, tidak hanya disebutkan waktu walimah saja. Ya, makanya panjenengan kalau masih bisa hadir walimah, seneng, harus bersyukur. Walaupun buuh ya. Ya, guyon ya. Nah, seperti itu. Kadang kan begitu ya, waduh Pak Ustaz, bulan ini entek gajiku nah, untuk buuh. Nah, harusnya senang, kenapa? Di dalamnya ada tausiah. Dan kita milih-milih ya, yang kita hadir ini ya bagaimana. Nanti nggak ada tausiahnya, isinya cuma dangdut koplo, rugi. Ya, cari walimah yang isinya ada tausiahnya. Nah itu diambil hikmahnya. Nah kalau walimahnya kita tahu, wah, ini hanya orkesan saja, yus datang sendiri setelah orkesnya selesai, disampaikan ucapan selamat dan doanya diridhoi, kemudian dibuih, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau isinya dangdut koplo tok jangan, rugi. Eman-eman isi hati dan kepala kita. Tapi kalau isinya hikmah, nasihat, tausiah, datangi. Ya, karena mantan kawak pun butuh nasihat. Berikutnya, satu lagi ya. Ya, satu lagi. Masih 43 menit ya. Tapi sudah tanda-tandanya sudah mau selesai. Baik. Satu lagi ya. Wa an Ibni Abbas, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qol, beliau menuturkan, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Aku pernah di sisi Nabi Muhammad SAW. Fa'atahu rajulun, beliau didatangi seorang laki-laki. Faqal, laki-laki itu mengatakan, ini ra'aitul barihata fima yaro an-naimu. Semalam aku lihat dalam mimpi ya, ka'anni usolli ila asli sajarotin, ya, seakan-akan aku sholat menghadap pangkal pohon. Fakaratu sajadata fasajatu, dan aku membaca ayat sajadah lalu aku sujud. Fasajadatis syajaratu li sujudi, maka pohon ikut sujud ketika aku sujud. Ya, fasami'tuha taqulu, maka aku mendengar pohon itu menuturkan. Ya, Nabi Muhammad kasih kabar nih ya. Allahumma ustud anni biha wizra. Ya Allah, Rabbku ya, lunturkan dosa dari diriku. Waktub li biha ajro, tulislah pahala untukku dari sujudku ini. Waj'alha li indaka dukhra, ya, dan jadikan untukku ya Allah sujudku ini di sisimu sebagai simpanan yang baik, pahala maksudnya ini ya. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a sajdata fasajada
ya, fasami'tuhu yaqulu fi sujudihi mithlul ladzi akhbarahu ar-rajulu an qaulis syajarah. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW juga membenarkan ucapan laki-laki itu dan melaksanakan sujud ini. Nah, jadi ini bentuk kabar hadis Nabi Muhammad SAW membenarkan. Berarti ini sunnah apa namanya? Takririyah. Bahkan beliau melaksanakan. Jadi ada sunnah qauliyah, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, sunnah fi'liyah, perbuatan beliau, sunnah tarkiyah, beliau meninggalkan, tidak suka, sunnah ya takririyah. Jadi ada sunnah tarkiyah, ada sunnah takririyah, yaitu penetapan beliau tidak mengingkari dan beliau ya bahkan melaksanakan. Itu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Gimana kalau beliau tidak ada, lalu ada orang ngaku-ngaku mendapatkan wajangan dari Nabi? Tunggu dulu, dicek dulu apa isi wajangannya, dan apakah orang termulia dari kaum muslimin, sahabat, muridnya sahabat, murid dari muridnya sahabat, mendapatkan hal yang serupa wasiat itu atau tidak. Kalau tidak, maka berarti mungkin yang bisi bukan Nabi. Ini hati-hati ya. Jadi kalau ditanya misalnya, apakah mungkin orang sekarang mimpi bertemu Nabi? Mungkin. Tidak ada ulama sependek pengetahuan saya yang mengingkari itu. Namun harus dicek, bertemu Nabi benar atau enggak dalam mimpi. Melihat Nabi Muhammad SAW enggak dalam mimpi. Dalam kesehariannya enggak pernah mengkaji kitab sirah, gitu ya. Enggak pernah membaca tentang ciri-ciri Nabi, enggak pernah melaksanakan sunnah, jauh dari majelis ilmu, jauh dari kesolehan, tiba-tiba muncul ke tengah-tengah umat, aku ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Mungkin atau tidak? Jauh dari kemungkinan. Ada kemungkinan kecil tapi, apalagi kalau setelah mimpinya menuturkan amalan. Nah ini harus dicek ya, harus ditabayun, harus dicek dulu. Jadi kalau kesehariannya orangnya soleh, dekat majelis ilmu, kemudian sering mengamalkan sunnah, dari sholat sunnah, dari ibadah sunnah yang lain, ya. Lalu kemudian tiba-tiba menuturkan, saya pernah mimpi bertemu Nabi, lalu menjelaskan begini dan begitu sebuah amalan yang kita dapati orang-orang soleh terdahulu pun melaksanakannya, sahabat, muridnya sahabat, murid dari muridnya sahabat. Sahabat itu kata loh Bapak Ibu ya, rahimani rahimakumullah, banyak sekali. Dalam sebuah riwayat yang sampai, yang pernah saya baca, jumlah sahabat itu tidak kurang dari 100.000 orang. Tidak kurang dari 100.000 orang. Apalagi muridnya, apalagi murid dari muridnya lagi nanti, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Maka insya Allah cukuplah 3 generasi terbaik ini. Makanya sering para ulama mewasiti itu ya. Kenapa kok hanya mencukupkan diri dari amalan atau ucapan 3 generasi terbaik? Karena jumlah mereka sudah sangat banyak sekali. Artinya sulit sekali difahami bahwa ketika ada ucapan atau amalan yang menyelisihi apa yang diamalkan dan diucapkan 3 generasi terbaik ini, lalu tiba-tiba itu dianggap sebuah kebenaran. Sulit. Mestinya kalau memang benar, maka telah didahului oleh generasi terbaik umat ini. Sebagaimana ungkapan yang sering dinukil para ulama kita, laukana khairon la sabaquna ilaihi. Itu kaidah penting. Laukana khairon la sabaquna ilaihi. Sekiranya ucapan atau perbuatan itu baik, la sabaquna, generasi terbaik umat ini pasti sudah melaksanakannya. Ya, ilaihi, pasti sudah melaksanakannya. Apa saja? Misalnya kita kalau ingin mendapatkan keinginan kita, ya harus puasa. Puasanya puasa apa? Wis pokoknya sembarang yang berwarna-warna dihindari. Ya minumnya air putih, makan nasi putih, ya nggak boleh makan rawon, nggak boleh yang berwarna-warna, pokoknya sembarang putih. Ya puasa dari yang selain putih. Nah ini apakah pernah? Nah, pertanyaannya gitu. Kita tidak langsung menyalahkan juga. Ya mungkin kita tidak tahu ada hadisnya. Maka dicek perbuatan umat terdahulu. Begitu. Ya. Atau tiba-tiba
kita mendapatkan sebuah wejangan, ya. Nabi pernah menuturkan ada zikir ini, ya, membaca sekian 1 juta kali, membaca dalam posisi ini, ya, 8 juta kali dan seterusnya akan mendapatkan ini dan itu. Maka dicek apakah generasi terbaik umat ini melaksanakannya, atau mungkin beliau malah pernah melaksanakan 10 juta kali, kita nggak tahu, ya. Jadi kalau ada amalan atau ucapan ditimbang, tidak langsung didustakan juga, tapi ditimbang. Itulah seharusnya seorang mukmin, ya. Kritis positif, itu namanya kritis positif. Tidak langsung, wah nggak mungkin, tidak. Atau wah sampai ngawur, tidak. Tapi oh mungkin saya tidak tahu, mungkin ada dalilnya, maka kita cek, ya. Itu yang hendaknya kita kembangkan dalam sikap kita, sehingga tidak langsung, ya, antar sama muslim itu terjadi gesekan, tidak langsung antar sama muslim itu terjadi perpecahan, ya. Jadi kalau ada kabar yang tidak seirama, ya, sikap kita tanazul. Mungkin kita belum dapat dalil. Kalau saya dapat dalilnya dan saya dapati itu sahih, saya akan laksanakan. Nah begitu, ya. Ini. Jadi ada 3 bacaan, ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu yang pertama, pendek. Yang kedua, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhiya lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Lebih panjang, ya. Kemudian yang berikutnya agak pendek lagi, ya. Allahumma htub anni biha wizra waktub li biha ajra waj'alha li indaka dhukhra. Ini sebetulnya lebih pendek, ya. Dan ada sajaknya di belakang, ya. Allahumma htub anni biha wizra waktub li biha ajra waj'alha li indaka dhukhra. Kemudian, ya, ada juga yang menuturkan kalau tidak bisa doa semuanya, ya, maka membaca bacaan sujud pada umumnya. Tapi kita upayakan bacaan ini, kenapa? Karena ada riwayatnya. Karena ada riwayatnya, ya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini tentang sujud tilawah. Apabila ada yang perlu didiskusikan, monggo mungkin 1-2 pertanyaan, ya. Masih 50 menit. Barakallah. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalender Islam, nggih. Dan sepakat mereka melaksanakan itu juga sunat itu kembali. Jadi satu dunia ini tanggal Islam sama dengan berbagai macam metode, kemudian apakah itu masuk juga supaya nggak masuk kita hasanah yang memang kita pernah katakan Bid'ah hasanah tentang ilmu hisab, ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya, ya. Wallahu ta'ala alam, saya belum mengilmui tentang ilmu hisab, ya. Saya belum mengilmui tentang ilmu hisab, akan tapi perbuatan sahabat itu termasuk dalil. Perbuatan sahabat termasuk dalil. Namun nanti perbuatan sahabat itu, ya, kalau bertemu dengan, dihadapkan dengan perbuatan dan ucapan Nabi Muhammad SAW, maka tetap yang didahulukan ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ada di antara jama'atus sahabat yang menuturkan ketika dihadapkan kepada sabda Nabi tentang masalah tertentu, maka beliau menuturkan, refleks, ya, bukan menentang Nabi tapi refleks, ya. Abu Bakar dan Umar mengatakan seperti ini, refleks seperti itu, ya.
Jadi terjadi dialog antara dua jamaatus sahabat, tidak disebutkan namanya, terjadi dialog, ya. Satu membawakan hadis Nabi Muhammad SAW berkata seperti ini, seperti ini. Lalu kemudian, ya, orang yang satunya mengatakan, loh, Abu Bakar dan Umar bilang seperti ini. Nah, kayak gitu. Abu Bakar, Umar bilang seperti ini. Maka diingatkan oleh sahabat yang lainnya, ya, aku khawatir akan jatuh babatuan dari langit. Aku membawakan sabda Nabi, lalu Anda menghadapkan dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Nah, gitu ya. Jadi kalau dihadapkan, ya, ucapan Nabi dengan ucapan sahabat, maka didahulukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Walaupun secara terpisah, Nabi Muhammad SAW juga menuturkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin. Ya, wajib bagi kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidina min ba'di, ya, yaitu sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Jadi ketika kita tentang membahas tema bid'ah hasanah, nanti mungkin ada, ya, kondisi tertentu yang kita membahas tema tentang bid'ah hasanah. Namun yang sudah datang riwayat demi riwayat tentang yang dimaksud Umar, ya, nikmatu bid'ati hadihi, itu adalah ketika pelaksanaan sholat taraweh. Ya, itu yang riwayatnya sampai kepada saya, sampai dari pengetahuan saya, ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menuturkan tentang bid'ah hasanah, sebaik-baik bid'ah itu ini, yaitu ketika beliau mengumpulkan manusia, ya, untuk diimami satu orang tatkala bulan Ramadan. Karena dulunya sendiri-sendiri semuanya, karena melihat Nabi Muhammad SAW sholat sendiri, tidak mewajibkan, karena khawatir beliau belum meninggal, nanti turun wahyu wajib sholat taraweh. Maka beliau keluar satu kali, keluar dua kali, sampai akhirnya beliau tidak keluar ke masjid, khawatir sholat taraweh diwajibkan. Wallahu ta'ala alam, itu yang saya ketahui seperti pengetahuan saya. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut dan saya mengetahui, insya Allah kita selipkan pembahasannya. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Tidak ada? Sampun? Baik, jazakumullah khairan atas perhatian dan disimaknya materi pada pagi hari ini. Saya mohon maaf atas contoh-contoh yang kurang relevan atau kesalahan dalam kalimat, ya, atau hal-hal yang lainnya dalam majelis ini, ya. Insya Allah kita mengikuti sebuah kaidah dijelaskan para ulama, ya, naduru ma'ad dalil aina madaro, kita berputar mengikuti dalil, kemana arahnya dalil itu berputar. Maka sikap ilmiah yang sudah saya ketengahkan di awal dari sikap para ulama kita, maka semuanya kembali ditimbang dengan dalil. Sekarismatika apapun orang itu, maka kita dilarang untuk hulu berlebihan, ya, sampai menganggap selain Nabi itu juga maksum. Menganggap selain Nabi itu jauh dari kesalahan. Tidak, ya, kita tidak boleh gulu. Selain Nabi itu ada salahnya, termasuk saya lebih-lebih, ya. Sudahlah generasi yang kesekian, masih muda pula, ya, mungkin kesalahannya jauh lebih banyak. Maka di zaman keterbukaan ilmu, panjenengan bisa cross check, bisa tabayun. Demikianlah sikap seorang muslim, ya, dalam menuntut ilmu, mentabayunkan ini, mentabayunkan itu. Lalu kemudian sebaik-baik seorang mukmin adalah mengikuti dalil, ya, mengikuti dalil. Jadi menguatkannya bukan menguatkan ketokohan, tapi menguatkan dalil, ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah dan kaul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.